fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. The fans. Halo kolega semuanya, kami dari kelompok 3 akan melakukan penelitian di Kebun Cegek. So, stay tune. Itu gimana Pak proses pemasaran cengkeh dari petani hingga ke tangan pembeli itu kayak mana ke pabrik? Apa nanti petani itu uangnya gajinya rendah? Karena kan kalau kita udah dibawa ke pabrik pasti harganya lebih mahal sudah diolah. Begitu dari petani itu kan dari sisi petani atau dijemur ya. Kan yang belinya kan tengkulak-tengkulak yang di Bandia, misalnya di kota tuh yang dulu. Baru orang tuh yang paling kurang itu orang pabrik turun cari misalnya ke provinsi Aceh ya kan. Jadi habis itu kan berapa tuh memang dari sekarang itu memang agak menurun 100 120 100 Itu per kilo. Tapi kalau diperhitungkan dengan harga 120 itu memang belum cocok. Ya kalau dibandingkan dengan harga emas. Kalau dulu harga emas 7.000, harga cengkeh 8.000. Jadi harus sekarang kalau memang harga cengkeh itu kan di atas 6.000 ya. Karena emas sampai 7 ya. Itulah jadi. Jadi oleh karena itu kalau harga cengkeh itu memang cengkeh mendunia ada. Cuma karena mungkin ada hal-hal lain nggak tahu. Jadi ada juga sekarang bagi hasil bagi dua karena harganya sudah anjlok kali memang kita jadi makin rendah lagi. makin rendah kali. Jadi kalau kita upah harian 130 150 kan nggak cocok kadang-kadang. Jadi kalau Berarti nggak sepadan jasa yang dilakukan sama pemasaran di kota. tidak bisa kalah orang Lebih besar keuangan di yang punya lahannya ya, pemasukannya, tapi pemasukan ke petaninya kurang. satu orang itu bisa membutuhkan satu orang 4 kilo kering 4 kilo kering aja. Harganya tuh Pak kayak mana? Naik turun atau kayak mana? Naik turun. Naik turun tergantung musimnya atau kayak mana? Nggak nentu juga, nggak nentu. Kadang-kadang nggak, memang kalau memang nggak ada barang naik. Nah, begitu kalau memang lagi butuh saya dari pusat atau dari luar negeri itu naik. Oh berarti tergantung luarnya. Tapi kalau memang ada SKB dari pemerintah, itu baru kayak dulu. Dulu kan ada ini BPPC itu. Itu memang dari pemerintah waktu itu 8.000 per kilo yang ditanggung oleh PT Karniaga. PT Karniaga itu dari pusat, dari pemerintah. Kayak permintaan konsumen nih dari bulan ini sama tahun yang kemarin kayak ada penaik turunan gitu nggak sih Pak? Ada juga. Kita dari Kabibit. Kita pembibitan ini baru-baru ini kan ada keluar bibit dari dinas. Kan kita pembibitan di belakang. Kalau perlu nanti kita sama-sama ya. Kalau kita bibitnya diberikan oleh pemerintah, ditanam oleh petani. Tetapi hasilnya ada nanti. Maksudnya itulah hasilnya itu malas orang petani itulah nggak sesuai dengan kita ini Jasa yang kita keluarkan jasa yang kita usahakan itu daripada hasilnya karena harga nggak ketebus capeknya tuh Pak. Pemasaran cengkeh ini sama nggak sih Pak sama pemasaran kalau di daerah Medan, Sumatera utara tuh kan kayak penjualan kelapa sawit tuh biasanya kan dia kayak harganya naik turun tuh per kilo dan kayak peminatannya tuh kayak naik turun, kadang bulan ini banyak peminatnya, kadang bulan depannya tuh kayak kurang gitu. Apa harganya tetap
stabil atau naik turun kayak gitu Pak? Kalau memang kita bandingkan dengan sawit, Iya. itu beda. Gitu. Beda dalam artian gini, harga ya. Ya itu. Kalau sawit itu karena pemakaian harian itu minyak kan. Iya. Nah, itu minyak pemakaian harian. Kalau memang cengkeh itu rempah-rempah ini cuman obat-obatan. Nah, obat-obatan yang banyak, kemudian ke rokok. Rokok nggak seberapa lah. Walaupun memang ya Kalau keluar ada lah negeri, toki-toki nanti ke sini. kalau ke luar negeri Bisa juga. Nah, Malaysia. Ini Malaysia sudah ada ini apa namanya? Sudah ada kawan di sana. Kalau udah dia butuh, ada telepon. peluang di sini gitu ya. ya paling nanti dia mau apa 5 ton, baru ya nanti bulan depan nanti 2 ton. Nggak sekaligus gitu. Tapi kalau dulu itu yang enak. BPPC itu, bukan BPPC, Kepiti Kata Niaga itu seluruh sekali lelang itu melalui KUD itu, koperasi itu sampai ratusan ton. Satu hari, satu minggu, bukan satu hari, satu minggu, ratusan ton per minggu dia lelang. Itu yang nampung PT karena makanya kalau tinggi harga tinggi, petani dapat duit, konsumen dapat duit. Oh iya, Dapat adil gitu. Ya, dapat. Tapi kalau memang konsumen harganya rendah, konsumen nggak dapat karena kalau di apa nih ongkos lagi. Oh Ya, iya, itu nggak cocok. biasanya. Lalu adik-adik lah. Saya curahkan pikiran yang ini kepada pemerintah supaya damai ekonomi, damai kehidupan kita, supaya generasi penerusnya bisa berkembang. Apa nama pengurus asosiasi dan dari petani bahwa dari harga inilah yang kita jaga. Kalau harga sudah terjangkau, petani nggak malas ya. Jasanya terbalas. Makanya kemakmuran itu kan dari petani. Kalau makmur petani, makmur semua. Jadi untuk menstabilkan harganya itu dulu. Kayak Pinang 20.000, habis itu 2.000 udah jatuh. Nah ini kan jauh. Misalnya kan saya petani. Ada Pinang waktu itu nggak ada yang mutik. Harapan Bapak kepada kami yang mahasiswa dan kepada pemerintah gimana nih, maksudnya kayak kami ini kan kayak saluran nih, bisa mungkin kami menyuarakan kepada pemerintah gimana sih pesan Bapak untuk pemerintah terhadap petani-petani di Indonesia biar semua makmur gitu, nggak yang satu tempat aja, biar merata makmurnya gitu. Sampaikan kepada pemerintah, mohon pertimbangan, mohon pemikiran kepada petani. Kan itu saya katakan tadi, mohon kepada pemerintah, kepada rakyat, bahwa rakyat ini bukan pejabat semua, bukan pegawai semua, bukan dagang semua, petani yang banyak kan gitu kan. Nah, jadi perhatikan dan jaga petani. Kalau petani terjaga, ekonomi terjaga, tetap itu di atasnya aman. Nah, jadi kepada adik-adik yang mahasiswa sekarang ini, dari generasi penerus ini, mohon bantuan, mohon pemikiran yang jernih yang bisa membangun regenerasi. Yang depan kayak gini itu perkiraan umur berapa Pak? Maksudnya Umur 6 bulan, 8 bulan nggak bisa salah. berarti kalau masa panennya Pak dia di umur berapa tuh? 3 tahun, 4 tahun. Panen per tahun. Oh, panen per tahun. Tapi penumbuhannya itu terus ada gitu ya. Kalau yang di belakang itu Pak umur berapa? Udah agak gede-gede Yang nih. gede itu baru 5 bulan. Oh, berarti ini masih baru nih Pak ya? Ini baru. Ini persiapan untuk 2006, 26. Karena kan masih tumbuhnya deh. Bibitnya nih diambil dari pohonnya atau gimana Pak? jatuh ya. Jatuh habis dari bijinya tanam. Nanti kita tambah, kita beda dulu. Nanti kita lipat.
Iya deh. Kayak perawatannya tuh susah nggak sih Pak? Kayak susah-susah gampang atau kayak yang nggak untuk aja gitu? Ya. Nggak susah ya Kak? Asal mau. Kebiasaan asal mau kan? Asal ada Jadi di kebun ini selain ada bibit cengkeh juga ada bibit pete dan juga itu ada bibit durian musangki. ini cengkeh. Banyak di sini bibitnya. Anak pertanian, USK, kan harus pesan selalu kami dulu anak ini Pak. Nanti kami salurkan ke Bapak ini. Ya, bisa Pak ya? Bisa, Kalau bisa. pesan-pesan Pak ya. Siap. Mana Aceh juga. Siap tampung Pak ya. Siap, tampung. Siap tampung. Misalkan ini jual per bibit gitu kan. Nah, misalnya kita kayak Bapak bilang tadi 120.000 yang orang diminta. Berarti kan berapa tadi? 6.000 per ininya. Polybag. 7.000 per Polybagnya. Per polybagnya tuh. Itu untungnya tuh berapa? itu. Kita perhitungkan langsung per polybag berapa itu kan. Bisa dapat itu sekitar 3.500. Itu per polybag berarti 3.000. Karena kita sampai 8 bulan kita jaga. Oke guys, jadi setelah pembibitan kita lanjut ke kebun cengkehnya guys. So stay tune lagi. Halo guys, jumpa lagi sama kita nih di kelompok 3. So sekarang kita mau ke kebunnya nih guys. Ayo sekarang kita ke kebunnya. Dadah. My trip, my adventure. Jadi ini dia pohon cengkehnya bisa sampai sebesar ini dari bibitnya yang tadi cuma sekecil berapa sentimeter Pak? 30 cm bisa jadi pohon setinggi ini. Tapi ini belum ada buahnya, baru ada bunga-bunganya gini. Belum panen soalnya. Halo guys. Jadi ini merupakan kebun cengkeh yang sesungguhnya karena sudah gede-gede dan karena kami sudah sampai sini maka berakhirlah pula tempat yang kami kunjungi untuk penelitian kami. Yeay. Jadi untuk teman-teman pertanian atau ilmu politik lain yang mau meneliti Tentang mekanisme pasar bisa langsung ke Bapak Adudin. Apa nih? Pak Adudin dong. nanti kontaknya Ke Bila aja ya. sampai jumpa. See you guys. Thank you. Ya. Jadi Pak. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell